Timur Nusantara, di Tanah Asmat, setiap kehidupan dimulai dalam pelukan alam yang luas, tempat budaya, sungai, dan manusia yang hidup berdampingan. Pada masa prenatal, kasih sayang ibu pada suku Asmat tercermin dari perhatian yang halus saat ia bekerja. Pada bagian berikut ditampilkan contoh-contoh foto yang mempresentasikan aktivitas keseharian para ibu-ibu dari suku Asmat. Ketika bayi lahir, komunitas pada suku Asmat merayakannya dengan penuh kehangatan. Pada bagian berikut ditampilkan contoh-contoh foto yang mempresentasikan perayaan saat bayi lahir pada suku Asmat. Pada masa bayi, perkembangan sensori motor tumbuh melalui sentuhan kayu, suara alam, dan ritme aktivitas suku, semuanya memperkaya pengalaman pada awal kehidupan. Di awal masa kanak-kanak, anak Asmat tumbuh dengan meniru kegiatan pada orang dewasa di sana. Di usia 2-6 tahun, anak-anak belajar melalui bermain dan meniru orang dewasa. Mereka menghabiskan hari-hari di sekitar rumah, sungai, dan hutan. Anak laki-laki sering meniru ayahnya dengan memahat kayu, sementara anak perempuan mengikuti ibu ke hutan sangu, membawa keranjang, atau membantu mengambil daun. Permainan mereka selalu berkaitan dengan alam, seperti mengumpulkan kulit karang, bermain lumpur, meniru tarian adat, hingga mendengarkan dongeng leluhur pada malam hari. Fase ini, budaya Asmat tertanam melalui pengalaman sehari-hari yang sederhana dan alami. Saat memasuki usia 6-12 tahun, anak-anak mulai dianggap cukup besar untuk membantu dan memahami makna budaya dalam kehidupan mereka. Anak-anak laki-laki mulai belajar mendayung perahu, menangkap ikan, atau membuat ukiran sederhana mengikuti pola. Lalu, sementara anak perempuan berlatih menganyam, menjaga adik, dan membantu ibu mengolah sagu. Pada usia ini juga, mereka juga mulai belajar tarian adat, nyanyian ritmis, dan kisah leluhur yang menjelaskan identitas suku mereka. Anak-anak tidak hanya meniru, tetapi mulai memahami tanggung jawab, aturan, dan peran mereka sebagai bagian dari komunitas Asmat. Ketika sudah beranjak sekolah, anak-anak mulai menjalani dua dunia, yang dimana kehidupan formal di kelas dan kehidupan budaya di kampung. Di sekolah, mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi, budaya tetap kuat mengalir dalam aktivitas mereka. Dalam pelajaran seni, mereka sering menggambar motif ukuran, menyanyi dengan irama tradisional, atau menceritakan pengalamannya di hutan dan sungai. Setelah pulang sekolah, mereka kembali ke rutinitas budaya, seperti membantu keluarga, mengambil sagu, menari bersama teman, atau ikut perahu memancing. Perpaduan antara pendidikan modern dan tradisional ini membuat mereka tumbuh dengan identitas yang kuat sebagai anak sekolah sekaligus anak dari suku Asmat. Memasuki masa remaja dalam suku Asmat dipandang sebagai proses bertahap menuju kedewasaan yang sangat dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan peran sosial. Remaja laki-laki mulai belajar berburu, membuat perahu, sementara remaja perempuan terlibat dalam kegiatan domestik seperti menyiapkan makanan dan merajut. Selain itu juga, mereka juga diperkenalkan pada nilai keberanian, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap leluhur. Identitas budaya dan ikatan komunal menjadi bagian penting dalam pembentukan diri seorang remaja Asmat. Pada suku Asmat, masa dewasa awal merupakan fase ketika para pemuda mulai mengambil peran penting dalam masyarakat. Mereka aktif bekerja, mengukir patung, memancing, hingga membangun rumah sebagai bukti kesiapan menjalani kehidupan mandiri. Pada tahap ini, mereka juga mulai mengikuti upacara adat dan memasuki dunia perkawinan. Semua kegiatan tersebut bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga proses pembentukan identitas, penguatan nilai budaya, serta wujud penghormatan terhadap tradisi leluhur yang menjadi dasar kehidupan masyarakat di suku Asmat. Memasuki dewasa media, peran seseorang berkembang menjadi luas. Mereka menjadi pemimpin kampung, mengambil keputusan, sekaligus pendidik bagi generasi muda. Pada dewasa akhir, individu mulai berfokus pada refleksi hidup, memberikan nasihat, dan berperan sebagai penjaga tradisi serta sumber kebijakan.
Budaya memberikan makna terhadap proses semua, termasuk bagaimana seseorang dihormati dan diingat berdasarkan kontribusinya. Secara keseluruhan, setiap tahap perkembangan dewasa menunjukkan bahwa budaya tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas, makna hidup, dan hubungan antara generasi dalam sebuah komunitas. Bagi pemuda suku Asmat, memasuki dewasa awal ini juga berarti belajar hidup selaras dengan lingkungan dan komunitasnya. Mereka mulai dilibatkan dalam keputusan-keputusan kecil di kampung, belajar memahami aturan adat, serta mempelajari makna simbolik dari seni ukir dan ritual yang mereka jalani. Melalui bimbingan orang tua atau tetua adat, mereka tidak hanya mengasah keterampilan fisik, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab dan keberanian. Dan yang terakhir merupakan masa dewasa akhir. Menurut Siraev, cara sebuah budaya memandang orang tua sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menjalani masa dewasa akhir. Kalau kita melihatnya pada suku Asmat, orang dewasa punya tempat yang sangat dihormati. Mereka dianggap sebagai penyimpan cerita leluhur, pengejar tradisi, dan sosok yang jadi rujukan ketika ada keputusan penting. Dalam budaya kolektivitis, seperti Asmat, hal ini wajar karena Siraev menjelaskan bahwa orang tua biasanya memiliki nilai sosial tinggi dan dianggap sebagai sumber kebijaksanaan. Pada masyarakat Asmat, orang dewasa akhir menjalani hari-hari mereka dengan peran yang bermakna. Banyak dari mereka terlibat dalam kegiatan adat, seperti memimpin atau mendampingi upacara tradisional, terutama yang berkaitan dengan ukiran kayu dan penghormatan kepada leluhur. Mereka juga sering berfungsi sebagai pemberi petuah tempat orang-orang muda bertanya tentang aturan adat, sejarah keluarga, dan nilai-nilai hidup yang dijaga. Selain itu, dewasa akhir banyak menghabiskan waktu untuk mengajarkan keterampilan tradisional, mulai dari teknik menukir, memahami simbol-simbol budaya, hingga cara mempersiapkan ritual. Aktivitas ini tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membentuk ikatan antar generasi yang kuat. Di kehidupan sehari-hari, mereka juga berperan dalam menjaga keharmonisan kampung, ikut bermusyawarah, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sejalan dengan nilai leluhur. Bagi dewasa akhir di suku Asmat, kegiatan seperti ini membuat mereka tetap aktif, dihargai, dan merasa menjadi inti dari keberlanjutan budaya komunitasnya.